Welcome to Ribal Review Abal-abal dari perspektif orang-orang awam. Wow, halo semuanya. Welcome to Ribal. Kita bakal review buku lagi ya, Kak Vicky, finally. Setelah kita kemarin habis review Pride and Prejudice, hari ini kita bakal review sesuatu nih. Kira-kira teman-teman bisa tebak nggak? Sebenarnya udah kelihatan dari judulnya sih. Iya ya, dari judulnya dan dari kita pakai apa nih hari ini nih. Sudah banyak propertinya ya yang menunjukkan. Bener banget. Tongkat ini tongkat sihir ya dari magical world-nya Harry Potter. Jadi hari ini kita bakal nge-review buku Harry Potter yang berjudul Harry Potter and the Philosopher's Stone. Ya bener banget. Jadi ada dua judul nih, Sorcerer dan Philosopher. Akan kita kulik lagi hari ini. Kenapa kok bisa ini? Kita kulik tuntas ya hari ini ya. Betul banget. Anyway kita taruh dulu kali ya. Iya taruh dulu kali ya biar kita ribet nih enak nanti. Ya bahasnya ya. Oke, kita taruh dulu. Kita kenalan lagi aja gak sih? Kak Vicky biar saling ini ya lebih kenal sama penonton boleh. kita. Jadi hai, ketemu lagi sama aku Vicky dan hari ini aku ditemani lagi oleh Karen. Hai bener banget teman-teman. Jadi kita hari ini bakal bahas salah satu mahakarya dari J.K. Rowling yang sangat fenomenal, yaitu novel Harry Potter. Harry Potter. Lebih tepatnya Harry Potter yang mana nih Kak Vicky? Harry Potter and the Sorcerer's Stone atau kadang orang-orang ada yang nyebut juga and the Philosopher's Stone. Philosopher's Stone, betul banget. Mending kita langsung bahas aja kali ya, kita terjun langsung mulai dari identitas bukunya dulu nih. Nah, jadi novel Harry Potter and the Philosopher's Stone ini karya dari siapa nih? J.K. Rowling. J.K. Rowling gitu. J.K. Rowling tahu nggak teman-teman singkatannya, nama lengkapnya dari penulis terkenal ini J.K. Rowling ini sebenarnya siapa sih? J.K. Rowling itu tahu nggak Kak Vicky? Aku juga bingung nih. Awal J.K. Rowling itu ya apakah memang nama penanya si penulisnya atau ada kepanjangannya? Karena aku beberapa kali cari-cari atau googling aku belum menemukan karena aku belum merasa valid nih. Barangkali Karen bisa jelasin ke teman-teman nih. Bisa. J.K. Rowling. J.K. Rowling itu siapa ya sebenarnya? Mungkin sekalian aku langsung tunjukin novelnya aja ya Kak Vicky. Ini kan tadi ada udah propertinya di sini ya, biar teman-teman bisa lihat lebih dekat lagi ya. Ini adalah novelnya. Jadi Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Tapi memang ini adalah versi terjemahan bahasa Indonesianya Kak Vicky. Dan kalau kita lihat ya dari identitas penulisnya di halaman yang paling belakang, kita bisa ngeliat kalau nama aslinya adalah Joanne Kathleen Rowling gitu. Jadi J.K. Rowling itu adalah nama penanya yang dia gunakan ketika menulis karya-karyanya. Tapi nama aslinya adalah Joanne gitu. Joanne Kathleen Rowling gitu. Mungkin bisa sambil ini ya kita bawa aja kali ya, langsung aku pegang aja di sini. Oke. Nah, kalau misalkan penulisnya si J.K. Rowling ini itu udah famous banget ya, bisa dibilang udah terkenal banget. Kita siapa sih yang nggak tahu J.K. Rowling? Iya, bener banget. Sebenarnya J.K. Rowling itu menulis banyak banget buku, tapi mungkin ya rezekinya itu masuk di yang Harry Potter ini karena setauku dia juga banyak banget menerbitkan banyak buku kayak Casual Vacancy, terus ada beberapa buku kayak ada Ikebok dan lain-lain. Oh, jadi dia nggak hanya menulis Harry Potter ya, tapi kita bisa lihat kalau yang paling fenomenal karyanya adalah Harry Potter gitu. Alright, kita bisa coba langsung kulik aja ya. Kulik lagi dari pertama kali novel Philosopher's Stone ini terbit itu tahun berapa sih Kak Vicky, tahu nggak kira-kira? Novel ini kebetulan aku kemarin agak sedikit cari-cari informasinya ya. Pertama kali terbit itu tanggal 26 Juni tahun 1997. Oh wow, berarti bertepatan banget ya kita ya hari ini membahas Harry Potter karena nggak terlalu lama ya. Oke, berarti kalau kita lihat dari hari take kita syuting sekarang nih, which is tanggal 27 Juni ya, berarti baru kemarin novel ini pertama kali rilis. Jadi ini sudah 26 tahun sejak novelnya pertama kali rilis ya gitu. Diterbitkan. Wah, bahkan lebih tua dari kita semua ya ternyata novelnya. Novelnya lebih tua daripada kita ya. Betul gitu. Jadi udah kita bisa lihat sangat ini ya, fenomenal banget ya. Fenomenal banget. Yang novelnya Philosopher's Stone ini udah rilisnya udah cukup lama, tetapi Kak Vicky tahu nggak, bahkan sampai sekarang masih banyak Potterhead ya. Jadi nama untuk fansnya Harry Potter di luar sana yang masih bahkan mengulang membaca novelnya, bahkan ada yang ngulang nonton filmnya juga saking bener banget fenomenalnya si karyanya J.K. Rowling ini, terutama buku pertamanya di seri Harry Potter ini yaitu yang The Philosopher's Stone. Nah, gitu. bener banget. Tadi kita udah sempat bahas belum ya, kenapa kok ada dua judul? Nah iya, di jadi sini? Di novel Harry Potter and the Sorcerer's Stone ini ada dua versi. Yang satunya judulnya Harry Potter and the Sorcerer's Stone dan yang versi lainnya ada
Harry Potter and the Philosopher's Stone. Kenapa tuh Kak Vicky kira-kira? Kenapa nih kira-kira? Kenapa ya? Coba nebak. Setahu aku ya, aku ada beberapa baca artikel kenapa ada dua versi. Awalnya itu memang terbitan pertama itu dinamakan Harry Potter and the Philosopher's Stone. Tapi ada beberapa alasan karena ini ada beda tempat untuk terbitnya. Somehow yang terbit di UK namanya And the Philosopher's Stone, yang terbit di US namanya Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Oh gitu, berarti ada perbedaan ya antara penerbit yang di Inggris dan juga penerbit yang di Amerika gitu ya. Kalau yang di Amerika berarti menerbitkannya Harry Potter and the Sorcerer's Stone ya gitu. Dan kalau aku juga cari tahu nih ya Kak Vicky ya, sebenarnya alasan kenapa penerbit Amerika itu menciptakan judul yang berbeda dari karya asli pertamanya itu adalah supaya terkesan lebih magical somehow gitu ya, dengan menggunakan vocab Sorceress ini, dan juga bisa terlihat lebih mudah dicerna oleh younger readers, karena sebenarnya Harry Potter and the Sorcerer's Stone ini juga adalah one of the children's book sebenarnya. Jadi anak-anak itu juga bisa banget untuk membaca novel ini karena ringan dan juga banyak humorsnya dan juga udah banyak banget lah something magical dalam novel ini. Kayak sangat-sangat attract buat anak-anak untuk baca ya, karena memang children book. Jadi banyak banget imajinasi dan juga fantasi ya yang bisa kita dapat dari novel ini gitu, dan sangat bagus juga ya untuk ngajarkan anak-anak mulai dari sekarang untuk bisa memiliki imajinasi dan juga fantasinya sendiri gitu. Dan juga sebenarnya di Harry Potter sendiri semuanya juga ada moral value-nya kok. Nah itu pesan moralnya apa nanti kita bahas di mau akhir video aja kali ya. Iya boleh. Oke. Nah, tambahan lagi, buku ini hanya terdiri dari 17 chapter, which is nggak terlalu banyak ya mungkin untuk buku yang buat anak-anak. Jadi ya teman-teman bolehlah baca buku ini karena cuma 17 chapter loh, dan itu nggak terlalu banyak juga. Bukunya cuma setebel itu tadi. Ya setebel ini ya? Iya. Kita tunjukin lagi. Nah tapi walaupun ini yang versi terjemahan bahasa Indonesianya, tetapi untuk yang versi originalnya juga kurang lebih hanya setebal ini ya teman-teman. Jadi walaupun ini bisa dibilang novel, tapi karena ini adalah one of the children's book, jadi untuk ukuran 17 chapter masih ukuran standar ya. Jadi buat kalian yang pengen bacaan ringan sebenarnya bisa banget untuk pilih Harry Potter and the Philosopher's Stone ini untuk masuk reading list kalian begitu. Oke, mending kita bisa langsung masuk gimana nih Kak? Langsung masuk ke plus minus aja kali ya. Boleh dari boleh ceritanya banget. Setelah tadi kita kulik tentang Philosopher's Stone-nya, kenapa ada 2 judul nih, kita juga sempat udah ngulik tentang penulisnya. Sekarang kita langsung aja ke plus dan minus dari cerita ini gitu. Mungkin Kak Vicky mau duluan. Oke, boleh ya, aku kali ya. Jadi plus minus dari novel ini, plusnya dulu mungkin. Boleh. Plusnya seperti yang udah Karen spill tadi, which is ini adalah children book yang menurut aku juga, aku waktu pertama kali baca ini waktu aku SMP, jadi kayak untuk ukuran SMP ini mudah banget untuk dipahami Karen, mudah banget untuk dicerna. Apalagi aku dulu bacanya bahasa Indonesia dulu kan, baru aku baca yang bahasa Inggrisnya. Aku kira aku dulu expect kalau bahasa Inggrisnya mungkin lebih susah ya. Ternyata ya mudah untuk dipahami karena sama-sama gampang untuk dibaca ya Mas. Kalau kemarin kita kan bahas Pride and Prejudice ya, bahasanya lebih next level. Berat banget ya. Nah aku merasa waktu aku baca si Harry Potter ini, aku merasa kayak bahasa Inggrisnya pun mudah dan versi terjemahannya juga bagus, dan kayak bukan terjemahan yang nggak nyambung atau gimana, itu juga bagus banget. Jadi masih easy to read ya. Bener banget. Plusnya itu buat anak-anak yang pengen nih belajar untuk memiliki kebiasaan membaca atau mencari bahan bacaan yang ringan tapi tetap seru dan tetap ada moral value-nya. Aku harus saranin banget ya harus banget baca Harry Potter ini. Oke, kalau minusnya kira-kira apa yang Kak Vicky nggak suka dari novel ini? Ada nggak kira-kira? Sejauh ini sih sebenarnya aku belum menemukan belum menemukan minusnya dari buku ini karena emang aku secinta itu sama buku ini. Potterhead ya? Iya, udah kelihatan ya? banget nih, aku Gryffindor nih. Udah kelihatan pakai ini ya, ornamennya Gryffindor ya. Aku pakai Slytherin nih, BTW udah kelihatan ya? Ya gitu deh. Jadi aku belum menemukan sih, tapi kalau aku bisa boleh bilang untuk mungkin kalau aku kan sebagai orang dewasa yang membaca ini, kita mungkin ini sedikit lah, mungkin untuk ukuran anak-anak itu bukunya mungkin agak terlalu banyak. Itu minusnya itu ya? Ya mungkin ada beberapa orang yang awam mau belajar membaca buku ini, mungkin nanti bosan. Kalau bosan harus tetap dilanjutkan ya, agar kita
apa ya, bisa Harus mengeksplor ditamatkan. chapter-chapternya gitu. Betul. Teman-teman kita selesaikan chapter dari Harry Potter ini. Jadi nanggung ya kalau kita berhenti di tengah-tengah ya ketika bener baca setiap novelnya dari Harry Potter termasuk yang Philosopher's Stone ini gitu. Berarti itu ya tadi kayak untuk plus and minusnya ya. Bener banget. Kalau dari aku sendiri ya kayak sekarang ya. Oke. Sebenarnya kalau untuk plusnya itu cukup banyak dan aku juga setuju banget sama Kak Vicky ketika Harry Potter and the Philosopher's Stone ini easy to read gitu. Karena selain dia adalah termasuk children's book ya, termasuk children's novel, aku suka banget dari cara penulisan J.K. Rowling ini yang mana dari setiap chapternya ya, somehow ketika habis satu bab itu selalu ada cliffhanger-nya nih kalau aku ngerasa. Setuju banget. Tuh, jadi setiap habis selesai satu chapter nih Kak Vicky, aku selalu pengen kayak baca chapter selanjutnya dan terus sampai tamat gitu ya. Jadi dibikin penasaran terus nih dan Kayak kepo ya, Betul. ngerasa kepo akan the next chapternya seperti apa. Dan seperti yang kita tahu tidak semua penulis bisa bikin cliffhanger yang se-magical itu ya. Apalagi walaupun Harry Potter ini termasuk magical novel ya, tetapi di dalamnya juga banyak menceritakan tentang persahabatan, tentang kedisiplinan dan juga bagaimana caranya beradaptasi. Itu sih yang aku suka juga dari novel ini gitu plusnya. Selain membahas tentang fantasi, imajinasi, tapi ada something good yang bisa kita pelajari juga di situ. Dan selain itu aku juga suka banget setiap novel ya yang dituliskan oleh J.K. Rowling ini, termasuk ketika yang di Philosopher's Stone ini benar-benar kayak beautifully written gitu loh Kak Vicky. Jadi benar-benar ditulis dengan rapih ya dan juga apik gitu. Kita kalau membacanya tuh seakan-akan benar-benar kayak amazed banget. Iya, J.K. Rowling menggambarkan semuanya lewat tulisan dengan sangat baik. Jadi kayak kita benar-benar diajak untuk berimajinasi ya kayaknya. Betul, balik lagi berimajinasi gitu ya dengan apa yang kita bayangkan tentang Hogwarts ini dan juga semua karakternya dan juga mungkin semua villainnya juga walaupun kita tahu villainnya ya sebenarnya villain utamanya itu aja sih ya, which is di siapa? Iya nanti dah kita bahas ya di tokoh-tokoh ya. Kalau minusnya kalau dari kamu? Sebenarnya kalau minusnya aku nemu sih. Kalau Kak Vicky kan tadi nggak nemu minusnya nih. Iya belum sih. Belum. Kalau aku sebenarnya minusnya ketemu nih. Walaupun banyak reviewer ya dari buku ini yang bilang kalau ini sebenarnya alurnya tuh cepat ya, fast pace gitu. Tetapi somehow aku ngerasa di novel ini kadang-kadang terlalu bertele-tele juga ada sih Kak Vicky. Jadi alurnya tuh buat aku kerasa lambat ketika membaca. I don't know, mungkin karena ada cliffhanger itu tadi ya. Jadi aku ngerasa kayak ingin segera menyelesaikan chapter ini, jadi buru-buru ke chapter selanjutnya gitu. Jadi somehow aku terasa kayak lambat sih dalam apa ya, bisa dibilang alurnya tuh menurutku masih agak lumayan banyak yang bertele-tele itu tadi. Bisa lebih diperingkas lagi menurutku ya. Walaupun nanti jadinya kurang dari 17 chapter, it's fine gitu loh. Karena memang di Harry Potter Philosopher's Stone ini sendiri masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita kulik dan itu nggak kalah menariknya gitu. Jadi mau 17 chapter, mau 15 chapter sebenarnya sudah memberikan kepuasan tersendiri lah bagi kita yang membaca gitu. Mungkin kalau buat aku itu minusnya sih Kak. Mungkin itu salah satu cara dari J.K. Rowling ya. Aduh aku sampai deg-degan nih. Joanne Kathleen Rowling ini ya. Untuk menggait pembacanya jadi kepo. Ini bertele-tele tapi masih kepo nih. Betul. Jadi kayak mungkin nanti bisa diulang-ulang lagi bacanya biar nggak kepo lagi. Itu sih. Alright. Next kita bakal membahas tentang tokoh yang kita suka dan tokoh atau yang karakter kita kurang suka ya. Iya bener banget. Mungkin dari kamu ya. Oke, kalau dari aku sendiri ya pasti ya Kak Vicky, yang aku suka of course The Golden Trio sih. Oh my god. Siapa sih yang gak suka Harry Potter dan juga Ron Weasley dan juga Hermione Granger ya. The Golden Trio dalam cerita ini yang sangat ikonik ya. Bahkan ketika melihat mereka bertiga langsung kita ingetnya Harry Potter gitu. Bener banget. Tuh, jadi kayaknya hampir semua readers dan juga hampir semua penonton dari filmnya Harry Potter suka banget sama si The Golden Trio ini gitu. Tapi kalau aku bisa lebih spesifik lagi, of course my favorite adalah Hermione Granger gitu. Kemarin ketika di serinya Pride and Prejudice, aku juga udah sempat mention nih kalau aku relate banget sama Elizabeth Bennet nih, MC dari cerita Pride and Prejudice gitu. Tetapi kalau di Harry Potter ini, termasuk yang di In the Philosopher's Stone, aku juga ngerasa relate banget sebenarnya sama Hermione Granger. Because I really love her characters gitu, dan juga karena aku sendiri juga orang yang suka baca, I love to study as well gitu. Jadi sesuai lah dengan apa yang disampaikan oleh Hermione Granger di cerita ini. Karakternya dia juga suka baca, bookworms banget ya dia. Dan juga kayaknya kita nggak pernah ngelihat Hermione Granger ya dalam cerita ini nggak pernah ngelihat dia nggak bawa buku kayaknya. Selalu kemana-mana bawa buku. Jadi kamu merasa kayak this is me gitu ya. Because actually I'm a bookworm gitu, aku suka banget baca dan I really relate to karakternya si Hermione Granger ini. Dan selain The Golden Trio, aku juga suka pastinya the beloved headmaster dalam cerita ini, Profesor Dumbledore. Karena gimana ya Kak Via, aku kalau ngelihat Profesor Dumbledore ini kayak
bener-bener headmaster yang aku pengen ada di setiap sekolah gitu. Jadi yang bisa mengayomi siswa-siswanya, yang wise ya, wise juga, dan bener-bener bisa bikin kita ngerasa I feel really safe around him gitu loh gitu. Jadi serasa mengayominya tuh ada banget, itu sih yang aku suka dari Dumbledore. Dan kalau untuk yang tokoh aku kurang suka, actually of course the villain in this story, siapa lagi kalau bukan siapa nih? Profesor Quirrell. Oh my God. Quirrell ya teman-teman, bukan Squirrel ya. Iya, aku awalnya juga bingung ini namanya tuh Quirrell atau Squirrel, aku kayak kepedean dia bilang Profesor Squirrel nih. Terus ternyata waktu aku baca lagi ternyata namanya Quirrell. Jangan salah mengucapkan ya teman-teman, yang benar adalah Profesor Quirrell. Kita taruh ini tulisannya. Dan actually kenapa aku kurang suka sama Profesor Quirrell bukan hanya karena dia villain ya dalam seri Philosopher's Stone ini, tetapi somehow baik di novelnya maupun di adaptasi filmnya ya Kak Vicky ya, bener-bener nggak ada kayak clue-clue bahwa dia adalah villainnya. Jadi benar-benar kayak plot twist gitu. It's really shocking for us bahwa tahu bahwa ternyata dia adalah villainnya gitu tuh. Dan yang kita bisa lihat sendiri dari novelnya maupun dari filmnya ya Kak Vicky ya. Sebenarnya Profesor Quirrell ini kan orangnya sangat humble ya di awal-awal ya. Humble, dia orangnya juga cukup humoris ya. Goofy ya? Goofy lumayan bisa dibilang. Lumayan goofy gitu ya. Tapi ternyata dia adalah villainnya di balik semua ini. Kayak it's really shocking, plot twistnya di situ sih. Jadi yang mungkin awalnya aku kurang suka sama Profesor Quirrell, jadi kayak aku lebih ke appreciate J.K. Rowling lah. Wah pinter banget dia bener-bener membuat sebuah plot twist yang di endingnya ternyata dia penjahatnya deh gitu. Kalau Kak Vicky sendiri siapa nih? Aku ya gimana ya? Siapa? Ya udahlah sama The Golden Trio. The Golden Trio yang paling disuka ya? Karena memang The Golden Trio ini kayak carrying a whole story di sini. Mereka yang pertama kayak aku sumpah aku pengen jadi teman mereka sih. Kayak rasanya kayak seru banget gitu. Pengen bestian sama mereka ya? Iya bener banget. Kayak mereka yang meng-carry story dari awal sampai akhir dan keren banget. Tapi kalau kamu kan bisa relate dengan salah satu karakter, aku nggak bisa relate dan aku nggak bisa milih karena menurutku mereka semuanya keren semua gitu. Oh, kayak suka sama semuanya ya? Aku pengen jadi mereka, aku pengen pergi ke Hogwarts. Oke. Iya, bener banget. Kayaknya jadi kita semua pengen ke Hogwarts ya. Iya, semuanya. Nanti kalau kalian mau ke Hogwarts kita bareng ya guys ya. Bang, jadi kayaknya impian semua Potterhead ya untuk masuk ke Hogwarts, sekolah di situ, tinggal di situ dan berteman dengan The Golden Trio bener gitu banget. ya. Aduh nanti kabarin deh. Kalau ke Hogwarts ya Karen ya. Ini ya, komen di kolom komentar aja langsung ya. Nanti kita bisa bareng kali ya. Oke. Kalau balik lagi. Yang nggak disuka siapa? Ya balik lagi ke yang nggak disuka. Sebenarnya aku Profesor Dumbledore. Oh really? Ya, awal-awal karena aku merasa bahwa si Profesor Dumbledore ini adalah orang tua yang menjengkelkan. Oh iya? Si Golden Trio ini kan mau mengeksplor something gitu loh. Apalagi di tahun-tahun pertama kayak mengumpulkan banyak poin. 5 point for Gryffindor. Kayak gitu. Lah kayak Profesor Dumbledore kayak melarang si mereka tuh melakukan ini nggak boleh. Dia kayak kesel gitu loh. Kenapa sih nggak boleh gitu. Lah turns out di akhir film ternyata aku tahu bahwa Profesor Dumbledore itu memang berusaha untuk menyelamatkan, maksudnya kayak care terhadap mereka gitu loh. Berusaha melindungi ya? Iya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nggak semestinya terjadi. Dan apalagi tambahan lagi ada mungkin Profesor Quirrell ya. Aku agak sama-sama kaget suka ya. Tiba-tiba dia ada turban terus dibuka, apa nih? Ternyata dia tiba-tiba jadi villain gitu. Karena di awal-awal kita tuh udah menerka-nerka siapa ini villainnya gitu. Jadi ini kita sebenarnya langsung spoiler juga ya, iya, kira-kira villainnya. Dikit aja nggak apa-apa teman-teman. Gitu sih Karen. Berarti yang nggak disuka kita sebenarnya hampir sama ya. Kita sama-sama nggak suka villainnya di story ini ya gitu. Dan yang kita suka juga sama-sama The Golden Trio ya. Kayaknya ikonik banget gitu, siapa sih yang nggak suka sama The Golden Trio ini gitu ya. Oke. Kita sekarang akan membahas tentang pesan moral dari novel ini mungkin. The moral value-nya ya. Kalau dari Kak Vicky dulu gimana? Dari aku boleh. Boleh. Kalau dari aku sebenarnya memberikan novel ini tempat di hatiku karena ini tuh kayak mereka tuh mewakili impian-impian anak-anak gitu loh untuk pergi ke dunia sihir. Oh iya. Mempelajari sihir dan itu kayak keren banget gitu loh. Dan itu kan kayak exploring something gitu loh, mencoba hal-hal baru. Jadi kayak kita harus trying to exploring new things. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru gitu. Kita ketemu teman baru, teman-teman baru, terus pengalaman baru juga dan hal-hal yang mungkin menyenangkan, menyedihkan itu kita harus selalu explore ya akan hal-hal itu. Kalau dari aku gitu sih, jadi kayak lebih ke ayo jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru.
Oke, wow, that's so deep juga ya. Kalau dari Karen nih? Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya cukup banyak pesan moral yang aku dapetin ya dari both novelnya maupun filmnya. Walaupun memang filmnya itu adaptasi dari novelnya, tapi kalau aku lihat dari novelnya itu sendiri juga udah banyak banget pesan moral yang bisa kita dapetin. Lagi-lagi tadi aku juga udah sempat mention ya, jadi selain magical world atau selain fantasi, imajinasi yang kita dapatkan dari novel ini, sebenarnya juga ada banyak banget hal-hal positif kayak kita belajar tentang friendship ya, kita belajar juga tentang pentingnya apa yang disampaikan Kak Vicky tadi, jangan takut untuk mencoba hal baru, dan yang pasti tidak kalah penting adalah juga be brave ya in facing any challenge gitu. Karena seperti yang kita tahu ya Kak Vicky ya, kalau aku berusaha untuk memposisikan nih diriku sebagai Harry Potter di cerita ini ya, bener dia dari awal tinggal di sebuah keluarga yang kurang perhatian sama dia kurang dapat kasih sayang, lalu dia masuk ke dunia baru di Hogwarts yang dia dapat teman-teman yang baik, dapat keluarga baru juga, jadi dia benar-benar ngerasa warm ya dan juga feel safe di dalam lingkungan itu gitu loh. Jadi benar-benar kalau aku ngerasain jadi Harry Potter pentingnya untuk tetap berani mengambil setiap tantangan dan juga menghadapi hal-hal baru ke depannya, dan yang pasti juga adalah be adaptable gitu. Ya betul banget. Bisa beradaptasi ya dengan semua lingkungan baru. Siapa sih yang gak kaget jadi Harry Potter ya, benar-benar yang awalnya iya bener banget, manusia biasa tiba-tiba masuk dunia sihir gitu. Iya, aku pengen jadi Harry Potter sumpah. Kayak banyak hal baru yang bisa kita dapetin ya ketika kita memposisikan diri kita menjadi Harry Potter seperti itu. Dan juga bisa dibilang face the truth juga sih Kak Vicky, karena kan ketika kita jadi Harry Potter, si MC ya, main character dari cerita ini gitu ya, balik lagi dia menghadapi semua tantangan hal-hal baru di dunia sihir. Bayangin yang awalnya dia sebagai anak 11 tahun ya di cerita ini nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dapat semua pelajaran-pelajaran magical things yang benar-benar shocking gitu ya. Kita bisa belajar dari cerita ini untuk benar-benar face the truth gitu. Jadi kebenaran apapun yang ada di depan kita, tantangan pahit atau manis, harus kita hadapi dengan berani. Seperti itu. That's really deep ya sebenarnya pesan moral dari children's book ini ya gitu. Kalau kita kupas tuntas ya bakalan banyak banget sih moral value dari sini buku ini. Saking banyaknya ya pesan moralnya. Oke, next kita akan bahas apa lagi nih? Next kita akan bahas tentang adaptasi film. Oke, gimana nih Kak Vicky adaptasi film? Which is seperti yang aku bilang tadi, aku nonton filmnya dulu, baru baca bukunya. Aku nonton film ini kayak tahun sekitar aku masih kecil sih, 2006 atau 2000 sekitar tahun segitulah. Belasan tahun yang lalu ya? Iya, belasan tahun yang lalu. Dan aku sebagai child di situ aku kayak, wah keren nih film. Keren banget sih. Dan itu ya ada beberapa peran yang kita ketahui ya kayak Daniel Radcliffe, terus Emma Watson dan Rupert Grint sebagai The Golden Trio yang menurutku keren banget sih memerankan setiap karakter yang ada di bukunya ini. Sangat mantap, keren, gitu, juara gitu ya. Juara banget sih kayak, ya ampun sumpah, aku pengen jadi teman mereka sumpah. Aku selalu nggak bisa move on kalau bahas Harry Potter karena saking serunya, bener Potterhead ya. Jadi iya bener-bener Potterhead. Gak ada habisnya ya bahas Potterhead. Bener banget. Kalau dari kamu Karen? Well, sebenarnya aku kebalikan dari Kak Vicky sih. Kalau Kak Vicky kan tadi pertama nonton filmnya dulu baru baca novelnya. Actually aku adalah tipe orang yang sebenarnya kalau ada sebuah novel dan dia sudah diadaptasi ke film, aku akan berusaha untuk namatkan novelnya dulu baru nonton filmnya. Why? Karena aku kayak pengen bener-bener dapat definisiku sendiri akan novel itu gitu. Biasanya kalau kita udah nonton filmnya kan kadang kita kena influence, wah kayaknya di film kok nggak gini nih, di buku kok beda gitu ya. Jadi kita agak ragu gitu, dan aku selalu berusaha untuk coba tamatin bukunya dulu baru nonton filmnya. Dan actually aku bener-bener puas banget sama adaptasi filmnya. Aku puas dengan casting karakternya ya, especially The Golden Trio ya, semuanya bener-bener bagus banget dalam memerankan perannya masing-masing. Dan juga karena ini filmnya ya, itu rilisnya kan di tahun 2001 ya Kak Vicky. Bener banget, di tahun 2001. Nah itu bahkan aku belum lahir tuh, tapi itu udah lahir belum? Udah sih sepertinya. Jadi udah sih sepertinya ya. Wow, di tahun 2001 itu kita udah bisa ngeliat sebenarnya visualisasinya juga udah bagus banget ya. Lumayan untuk ukuran bagus. film di Cukup tahun segitu. Bagus. Cukup bagus gitu ya. Jadi aku bisa rate filmnya oke lah juga untuk bisa mengadaptasi novel dari karya Philosopher's Stone ini gitu. Kalau kamu kan puas ya, kalau aku malah kayak sedikit kurang puas gitu. Kenapa nih Kak Vicky? Karena aku kan tadi kan nonton filmnya, terus aku baca bukunya. Which is aku nonton filmnya kayak gini, terus aku baca bukunya, ternyata there's so much thing that yang nggak ditampilkan di film gitu. Karena menurutku juga it's normal dan itu wajar karena film kan terbatas visual ya. Kalau kita di novel kan kita bisa membayangkan berimajinasi kayak gini. Waktu aku baca novelnya di waktu aku SMP tuh aku kayak, loh ini kok nggak ada di film, loh ini kok nggak ada di film. Ada
banyak sih, bukan beberapa sih, banyak hal yang memang nggak digambarkan dengan jelas di film kayak gitu sih. Alright, berarti Tapi terlepas dari semua itu keren lah, masih keren lah filmnya. sangat magnificent ya untuk both film dan juga novelnya gitu. Jadi terlepas tidak ada salahnya teman-teman kalian mau baca novelnya dulu atau mau nonton filmnya dulu, sebenarnya tidak ada salahnya. Yang paling penting adalah bagaimana kalian bisa dapat sesuatu dari ceritanya sebenarnya ya, dari cerita yang disampaikan oleh J.K. Rowling-nya seperti itu. Oke, tadi untuk adaptasi filmnya mungkin kita bisa langsung masuk ke last chapter, kita bisa bilang ya, dari Ribal Harry Potter Philosopher's Stone. Kali ini kita bakal bahas one favorite line gitu. Apa nih? Apa nih? Jadi apa ya, bisa dibilang quotes favorit kita ya di novel ini atau mungkin di filmnya gitu. Kalau dari Kak Vicky apa? Dari aku dulu nih. Sebenarnya aku kalau dari novelnya aku not paying much attention, tapi aku ada di filmnya ini. Kebetulan dari filmnya ya. Boleh. Pasti semuanya tahu sih, aku bakal pakai properti tongkat ya. Boleh ya, langsung. Stop. You're gonna poke someone eye out beside you saying it wrong. It's Leviosa, not a Leviosa. Wingardium Leviosa. Aku tahu Hermione Granger kan. Bener banget, aku kayak keren banget waktu di scene itu gitu. Jadi sangat ikonik ya. Iya, sangat ikonik. Jadi kayak aku, ya itu yang terngiang-ngiang sampai sekarang sih. It's Leviosa, not Leviosa gitu ya. Sangat ikonik banget ya di filmnya ya. Iya, betul banget. Kalau dari aku sendiri sih Kak Vicky, sebenarnya aku favorite line-nya di sini juga nggak lepas dari favorite karakterku, which is Profesor Dumbledore nih. Kalau aku boleh sambil nyontek dikit ya untuk quotes-nya nih. Boleh kok. Oke, kalau dari novelnya itu, Profesor Dumbledore sempat bilang seperti ini. It takes a great deal of bravery to stand up to our enemies, but just as much to stand up to our friends. Ini kalau aku bisa simplify ke dalam kalimat bahasa Indonesia ya, ini juga ada, bisa dibilang apa ya Kak Vicky ya, mungkin pepatah ya, atau semacam peribahasa yang sering disampaikan juga oleh orang tua aku nih. Kalau relate dengan quotes ini, orang tua aku sering bilang bahwa ketika kita punya musuh satu, itu terlalu banyak. Tetapi ketika kita punya teman satu, itu kurang. Gitu. Bener banget sih. That's so deep ya. Jadi ibaratnya ketika kita punya musuh satu tuh sudah terlalu banyak gitu. Tetapi mau itu teman 2.000, 3.000, jutaan teman di luar sana itu masih kurang gitu. Karena tidak ada kata habis untuk sebuah pertemanan gitu ya. Jadi penting banget untuk stand up to our friends ya, stand up to each other ya. Jadi saling care, saling support ya. Jadi benar-benar saling bantu ketika teman kita ada dalam masalah ya. Sebenarnya udah dipraktekkan juga oleh The Golden Trio ini ya. Iya, mereka benar-benar saling ada gitu satu sama lain taking gitu. Taking care of each other dan juga saling support juga pastinya ya. That's so deep man. Jadi itu yang aku suka banget sih, kenapa mungkin alasan Profesor Dumbledore disebut wise banget ya. Iya, beneran dalam sih. cerita ini dari the whole time ya, dari Philosopher's Stone sampai seri terakhirnya Harry Potter pun ya, walaupun nanti spoiler nggak ya, walaupun nanti kita tahu Profesor Dumbledore gitu ya, tapi nanti ya kita bahas di episode berikutnya. Episode berikutnya ya, kalau kita bahas Harry Potter lagi pastinya Profesor Dumbledore di sini benar-benar I think is one of the best character ever sih gitu. Oke. Alright, mungkin itu aja kali ya Kak Vicky untuk Ribal seri kali ini ya. Untuk Harry Potter and the Philosopher's Stone. Jadi mungkin ada yang mau disampaikan nggak buat closingnya di sini, atau ada yang mau Kak Vicky lepaskan nih unek-unek tentang Harry Potter Philosopher's Stone ini? Ya, pertama aku mau jadi temannya Harry Potter. Yang kedua aku mau pergi ke Hogwarts. Yang ketiga kalian harus baca buku ini karena ini keren banget bukunya. Sangat cocok buat mungkin kalian punya adik yang baru kayak mau belajar membaca bahasa Inggris atau kayak ini buku seru banget loh sebenarnya. Dan ini cocok banget buat teman-teman yang ya lagi cari bacaan ringan tapi tetap seru gitu. Jadi nggak terlalu membebani gitu. Bahasanya juga ringan ya? Iya, ringan banget. Gak seperti Pride and Prejudice kemarin kan. Itu kan klasik novel ya, jadi cukup berat ya next gitu. level ya. Jadi ya aku merekomendasikan buku ini untuk teman-teman semua. Kalau dari aku mungkin kalau aku bisa simplify lagi ya ke dalam satu kalimat teman-teman, aku bisa bilang kalau Harry Potter and the Sorcerer's Stone ya atau Philosopher's Stone ini actually aku bisa bilang it's a must read ya for children's ya, karena ini adalah buku yang cocok banget buat anak-anak yang memang mau pertama kali mungkin baca novel bahasa Inggris atau mungkin mau cari novel fantasi yang banyak moral value-nya. Dan aku bisa bilang juga ini adalah it's a good read for general gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana mau yang remaja, dewasa, mau umur berapapun ya, regardless of age, sebenarnya novel Harry Potter tuh semuanya bisa dibaca oleh semua kalangan usia gitu. Karena memang ya kayaknya udah banyak banget ya plus dari Harry Potter ini kayak magical, terus juga bener-bener fantasinya luar biasa ketika kita baca ini, dan banyak moral value-nya itu sih yang aku paling penting ketika membaca sebuah cerita, apa sih yang bisa kita dapatkan setelah
setelah membaca novelnya gitu. Iya. Jadi walaupun buku ini buku untuk anak-anak, jadi teman-teman yang udah dewasa kalau mau membaca buku ini juga nggak apa-apa ya. Boleh banget. Iya. Ini bisa masuk reading list kita ya sebagai bacaan ringan gitu. Iya. Oke, I think that's all ya Kak Vika Iya, untuk bener banget. Ribal kali ini, Episode seri kali Harry ini, Potter dengan Harry segala Potter. macam properti Harry Potter. Kak Vicky udah pakai ini scarfnya Gryffindor, aku udah Gryffindor. pakai sweaternya Slytherin ya nih Iya. sebenarnya. Semoga kita kapan-kapan ya bisa ke Hogwarts sama teman-teman bareng-bareng Betul. ya. Sebenarnya banyak juga yang penasaran kalau ke Hogwarts tuh SPP-nya berapa sih? Iya. Bayar SPP Iya, nggak nanti sih? kita bayarnya lewat apa ya? Apa bisa lewat bank ini atau bank ini ya? Oh my God. Nanti kita ya bisa lah teman-teman kasih info di bawah barangkali ada pendaftaran untuk ke Hogwarts, kita mondok di Hogwarts bareng-bareng ya. Wah, jadi mungkin pertanyaan lebih tepatnya sebenarnya Hogwarts ini nyata nggak sih? Iya. Mungkin ya, atau jangan ini cuma halusinasi kita aja sebagai Potterhead Iya, ya, ya. pengen segera ke Hogwarts, Iya bisa lah. bertemu dengan The Golden Trio dan mengalami semua fenomena magical dalam cerita ini gitu. Oke, Kak. Kapan-kapan lah kita bisa bahas lagi ya tentang ini. Boleh banget. So mungkin ini akhir dari Ribal Harry Potter. episode hari ini. Tuh, mungkin kita bisa closing pakai tongkat lagi ya. Tadi Oke, kita boleh. Openingnya pakai tongkat, ini nggak afdol kalau nggak pakai si Speak to wand-nya. Patronus. Kalau ini tongkatnya siapa nih Kak Vicky? Ini tongkatnya Hermione. Kalau ini Oh, ini adalah Elder Wand ya. Ini tongkatnya pertamanya sebenarnya dipegang oleh villainnya lah, tapi nanti terakhir nggak mau spoiler. Yes. Langsung aja deh. Nanti Kalian baca bukunya dan nonton filmnya aja deh, itu saran dari kita Oke, gitu. jangan lupa selalu pantengin YouTube-nya American Corner Universitas Erlangga. Jangan lupa like Komen dan juga subscribe. Dan Oke. jangan lupa juga untuk follow setiap sosial media dari American Corner. Sudah kita taruh linknya di description box. Jadi pantauin terus apa aja konten maupun event yang diadakan oleh American Corner Universitas Erlangga. Oke, mungkin cukup segitu ya. Boleh. Oke, Ribal Ribal Review Abal-abal dari perspektif orang-orang awam. Thank See you you. all. See you. Thank you. Wingardium Wingardium Leviosa. Leviosa.